Selamat sore. Nah, ini caranya seperti ini. Ini kalau melihat daily, daily ini mapping garis ini. Nah, ini candle merah ini. Ini kan re-entry-nya dari sini. Candlestick arah kuku B melakukan re-entry. Nah, di sini kan tidak menembus mid BB, maknanya mempunyai target top BB. Tren dalam kenaikan. Nah, terus pindah ke H4. Ini buat memastikan dulu. Pindah ke H4, pastikan trennya terlebih dulu. Ini selaras, tren selaras. Ini di sini ada candlestick arah kuku buy, turun kembali mencoba naik. Ini bukan tempat untuk buy karena ini kan mahi ya. Nah, sabar nunggu. Kalau ya, ini contoh ya, misal punya margin besar lah ya, ribuan. Ini contoh saja, sepanjang candle hijau ini, apabila terjadi penurunan, ini boleh di entry buy sepanjang ini candle yang hijau ini. Makanya ini tadi turun, dia naik. Nah, ini kalau punya margin besar, ini untuk entry-nya H4, maka dia naik. Nah, ini teknik ya. Terus perkecil ke H1, contoh ini. Nah, H1 ini ada apa? Nah, kelihatan kan, H1 MA50 nya mampu di breakout, maknanya sudah selaras ya, mulai dari weekly, daily, H4, H1 selaras di breakout semua. Nah, targetnya berarti membuat momentum. Nah, terus apa, kenapa ada news mesti standby di M30? Ini lebih memudahkan pergerakan agar tidak dibawa floating atau goncangan, karena news itu menimbulkan gejolak. Cek di M30, gini caranya. Nah, apa yang terjadi di sini, ini nanti yang akan dirilis nanti malam. Nah, jadi nggak terlalu pusing memikirkan news. MHV akan dimatikan. MHV maknanya apa? Sideway itu MHV dimatikan. MHV market hilang kekuatan, market hilang volume. Karena apa? Mau naik nggak kuat, di bawah mau turun nggak kuat, maknanya dia sideway. Nah, kenapa mesti standby di M30? Contoh misalkan ini tadi newsnya jam berapa ya, bentar. Nah, ini newsnya jam 19.30 sama jam 20.15. Nah, ini boleh yang pas jam 19.30. Ini H1 M30. Nah, jam 19.30 boleh standby di M30. Tunggu di sini, ini kan jelas ya. Di sini MA50 sudah mampu di breakout. Di sini ada candlestick arah kuku buy valid ya. Nah, turun ini kan mengambil re-entry. Tunggu di area sini. Terus pastikan nanti entry-nya itu pas pergantian candle ya, jangan pas candle jalan. Contoh saat ini kan candle jalan ya, merah ini candle lagi jalan, jangan di entry. Candle lagi jalan, jangan di entry. Nanti entry-nya setelah candlenya ini close, benar-benar close, pindah candle ya. Hati-hati ya. Nah, candle ini sampai selesai baru di entry. Jangan pas sedang berjalan gini, nggak boleh. Ini kan menitnya 17.33 ya, udah jalan 3 menit. Ini jangan di entry, biarin dia jalan. Kalau mau turun biar turun, nanti sampai selesai di jam 18. Jam 18 itu berarti pergantian candlenya H4. Kalau mau entry boleh, kalau sudah di malus ini boleh ya. Ini kan ada MA5, MA10, mid BB, MA50. Nah, ini boleh, tapi biarkan candle ini sampai dulu, sampai kelar close candlenya M30. Jangan pas bergerak begini di entry, itu jangan, nggak boleh entry atau analisa candle yang sedang jalan. Kita nunggu B kan ya, kita nyari B. Otomatis kalau dia turun lebih enak kan nge-B-nya kan ya. Jadi ini biarkan dia selesai terlebih dahulu sampai menit
ke 30 pas pindah candle, contoh pas di area mid BB atau EMA 10 ini boleh di entry B, tapi biarkan sampai selesai dulu, jangan pas berjalan seperti ini. Nah, nanti ada lagi news di jam tepat jam 20, berarti gunakan H1 apa yang berlaku di H1 sini. Nah, di H1 sini kan sama, ada candlestick arah kukuh B yang sudah mampu breakout EMA 50, maknanya ke bawah ini mengambil re-entry. Tunggu aja ya, ini bisa dikatakan seperti ini ada candle reversal, pasti akan ada candle retest gitu. Nah, jadi ini membutuhkan waktu, yang merah ini membutuhkan waktu ke bawah 1 jam. Kalau belum 1 jam biarin aja, ini jangan di entry buy. Kalau lagi jalan turun gini jangan di entry buy, biarkan sampai selesai, menghabiskan waktu sampai jam 18. Nah, nanti kalau jam 18 sudah sampai area B, boleh di B, targetnya ke atas lagi gitu. Nah, ini cara entry-nya nanti saat news ya, pokoknya jam-jam, pokoknya mau entry news atau enggak itu usahakan candlenya itu biar selesai dulu. Mau entry misalkan mau entry di H1 itu biarkan ya, ini biar selesai dulu, jangan dipotong. Ini baru berjalan kurang lebihnya itu 25 menit ya, ini baru 25 menit berjalan, itu jangan di entry gitu, biarkan sampai H1 ini close, misalkan sudah sampai sini baru di entry, contoh yang ini ya. Nah, yang merah yang sebelumnya ini tadi kan saya ada entry tadi. Nah, ini kan ada candlestick arah kukuh buy. Selanjutnya misalkan ini lagi jalan turun sampean entry di sini kan sia-sia ya, candle lagi jalan turun. Nah, begitu close baru di entry, profit 3 candle kan. Nah, ini sama, ini kalau lagi jalan turun jangan di entry, biarkan H1 sampai menghabiskan waktunya terlebih dahulu, nanti sampai nggak di malus ini. Nah, boleh dipantau di M30 sama, nanti news juga akan begitu. Jadi apa yang ada di sini nanti yang terjadi pada news, jadi nggak perlu takut dengan news gitu. Nah, karena apa nyari B, karena H4 nya di sini tren masih dalam kenaikan ya. Nah, tren dalam kenaikan. Nah, kita kan nggak boleh entry di area mahi, nggak boleh, maka dia turun kan. Gitu. Nunggu B, pastikan pada area untuk B, contoh di MA5 10, MA5 untuk entry B apabila di malo, MA5 untuk entry sell apabila di atas. Nah, ini contohnya kan sepertinya ini pergantian candle kayak gini tuh penting ya, mau entry H4 atau entry H1 ini sangat penting. Nah, menurut saya menggunakan konfirmasinya itu. Jadi kalau misalkan nunggu B belum sampai ya, itu saya nggak B gitu, jadi aman ya. Ini masih contoh yang tadi ya, contoh yang video tadi siang itu, ini masih saya pegang karena masih berpotensi kejemput ya jika dilihat di H1 ini. Nah, di sini tuh ada candlestick arah kukuh buy, maknanya ke bawah ini mengambil re-entry. Jadi nanti entry-nya nunggu aja sampai candle ini close. Kalau belum close jangan dipotong untuk B, pasti nanti floating. Dia akan mempunyai target ke sini kan, ke mid BB kan. Nah, coba bisa dilihat di M30. Nah, ini yang bisa mematahkan news. Jadi nggak usah takut sama news ataupun mau dibawa kemana. Nah, ini kan sudah sampai MA5 kan ya, ya biarkan dia sampai kelar jamnya di atas jam 17.37 ya, tunggu aja jam 18 sampai ini clear, selesai perjalanan candle merah ini. Kalau belum selesai ya jangan di B, biarkan saja. Kalau emang mau nyari B tunggu di bawah seperti itu. Kalau mau sell tadi di sini, ini kan MHV, ini MHV dimatikan. MHV maknanya ini adalah sideway. Nah, karena apa sideway? Nanti malam ada news maka terjadi sideway. Ini nanti candle ini bisa pas tepat news itu bisa di tengah-tengah ini mid BB, jadi trader akan bingung. Ini turun nanti pas berhentinya itu bisa di tengah-tengah mid BB ini. Nah, jadi kan susah untuk dianalisa kan ya. Ibarat sopir itu menemui titik buta, biasanya seperti itu kalau mau ada news. Jadi hati-hati saat ada news itu, gunakan pas close candlenya, begitu ganti baru di entry, jadi nanti nggak kena goncangan, nggak kena gejolak. Apabila tren dalam kenaikan pastinya mengikut arah setup kenaikan yang akan menjadikan news nanti malam. Kurang lebihnya itu seperti itu yang biasa saya jalani. Market inilah yang membawa arah, kurang lebihnya seperti itu. Apabila punya pemikiran sejalan boleh digunakan,
apabila tidak boleh diabaikan. Nah, ini hanya untuk pembanding saja, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih.